Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Dosen pengampu Ibu Nurul Fuada, SST, MSI, dan beranggotakan kelompok pertama saya sendiri, Rahmat Nur, yang kedua Risdayanti, yang ketiga Cindy Antika, dan yang keempat Ayu Sekarsari. Baik, tanpa berlama-lama, baiklah kita memasuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Cindy Antika. Saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Transfer antar perusahaan aset tidak lancar yaitu transfer antar induk perusahaan dan anak perusahaan, contoh bahan baku, penjualan bahan baku, produk, fabrikasi, dan jasa antar transportasi. Slide selanjutnya yaitu gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Gambaran umum mengenai entitas konsolidasi terbagi menjadi dua, yaitu konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Yang kedua, laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi dikonsolidasi menjadi satu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi seakan-akan merupakan perusahaan tunggal. Materi selanjutnya yaitu eliminasi transfer perusahaan, yaitu semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Materi selanjutnya yaitu gambaran umum mengenai entitas konsolidasi, eliminasi laba rugi yang belum direalisasi, yaitu laba belum direalisasi dari transfer antar perusahaan disebut laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Materi selanjutnya yaitu transfer jasa antar perusahaan terbagi menjadi tiga, yaitu pembelian jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan. Yang kedua, pada saat suatu pembeli jasa dari pihak yang berhubungan istimewa, umumnya pembeli mencatat sebagai beban dan penjual mencatat sebagai pendapatan. Yang ketiga, pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Materi selanjutnya, transfer aset berupa tanah, yaitu pada saat transfer aset tak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembeli. Materi selanjutnya yaitu gambaran umum proses eliminasi laba. Keuntungan atau kerugian entitas penjual harus dieliminasi menjadi tanah tersebut masih dimiliki oleh entitas konsolidasi. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi sampai tanah dijual ke pihak di luar entitas konsolidasi. Selanjutnya, alokasi eliminasi laba belum terrealisasi terbagi menjadi dua, yaitu penjualan downstream dan penjualan upstream. Penjualan downstream yaitu penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan, dan setiap keuntungan dan kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan.
Sedangkan penjualan upstream yaitu setiap keuntungan atau kerugian menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Jika anak perusahaan dimiliki penuh, maka semua keuntungan dan kerugian nantinya akan menjadi hak penuh induk perusahaan. Materi selanjutnya yaitu penjualan arus ke atas, terbagi menjadi dua, yaitu penjualan arus kas ke atas menyebabkan pencatatan laba antar perusahaan pada pembukuan anak perusahaan. Yang kedua, eliminasi laba mengurangi kepemilikan mayoritas dan minoritas sesuai proporsi kepemilikan masing-masing. Selanjutnya yaitu penjualan arus ke bawah. Penjualan arus ke bawah yaitu perlakuan laba belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan arus ke atas sama dengan perlakuan untuk penjualan arus ke bawah kecuali laba belum direalisasi, dan pengakuan realisasi berikutnya harus dialokasikan antar kepemilikan mayoritas dan minoritas. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ayu Sekarsari. Baik, di sini proses eliminasi laba. Contoh kasus asumsi bahwa PT Induk mengakuisisi tanah senilai 20 juta pada tanggal 1 Januari 20X1 dan menjual tanah ke anak perusahaan PT anak pada tanggal 1 Juli 2001 sebesar 35 juta. Baik, bisa dilihat di sini PT Induk 1 Juni 2001 pembelian tanah senilai 20 juta mentransfer ke PT Anak sebesar 35 juta. Materi selanjutnya. Dilihat lagi dari jurnal pembelian tanah penjualan ke PT Anak tanggal 1 Januari 20X1 PT Induk mencatat pembelian ke PT Anak, jurnalnya yaitu tanah pada kas sebesar 20 juta. Dilihat lagi dari tanggal 1 Januari 2001 PT Induk menjual ke PT Anak dan jurnalnya kas 35 juta pada tanah 20 juta, dan keuntungan penjualan tanah ini mendapatkan 15 juta. Materi selanjutnya. Dilihat lagi dari tanggal 1 Januari 01 PT Induk mencatat pembelian tanah dari PT Anak jurnalnya yaitu tanah pada kas 35 juta. Karena PT Induk menjualnya kepada anak, maka sifatnya adalah mentransfer aset ke anak perusahaan. Keuntungan belum diakui apabila perusahaan belum menjualnya ke pihak ketiga. Karena transaksi tersebut merupakan transaksi antar perusahaan, maka perusahaan harus mengeliminasi transaksi tersebut. Mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan tanah, jurnalnya yaitu keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 15 juta. Materi selanjutnya. Dilihat lagi alokasi eliminasi laba belum terrealisasi, yaitu contoh soal PT Ideal memiliki 75% saham biasa dari PT Akasia. PT Ideal melaporkan laba operasi dari aktivitasnya sendiri, termasuk pendapatan investasi dari PT Akasia sebesar 100 juta. PT Akasia melaporkan laba bersih sebesar 60 juta, termasuk di dalam laba afiliasi penjual adalah keuntungan belum direalisasi sebesar 10 juta dari transfer aset antar perusahaan. Jika penjual tersebut merupakan transfer arus ke bawah, laba belum direalisasi dieliminasi seluruhnya dari bagian laba kepemilikan mayoritas pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Materi selanjutnya. Dilihat lagi dari perhitungan laba bersih, PT Induk memperoleh sebesar 100 juta dan 10 juta belum terrealisasi, oleh karenanya laba yang belum terrealisasi dikurangkan laba
laba yang sesungguhnya yang diperoleh dari PT Induk, sehingga laba yang terrealisasi sebesar 90 juta. Laba PT Anak, sehingga laba PT Anak dicatat ke PT Induk khususnya menggunakan metode ekuitas dari PT Anak sebesar 60 juta, laba konsolidasinya itu 155 juta. Dan non kepemilikannya pemateri selanjutnya. Sebaliknya, jika transfer antar perusahaan dari anak perusahaan, maka laba yang belum direalisasi dari penjualan arus kas ke atas dieliminasi secara proporsional dari kepemilikan pemegang saham, pengendali, dan mayoritas pemateri selanjutnya. Dilihat lagi dari laba konsolidasi dihitung sebagai laba terpisah PT Edel itu ada 100 juta. Bagian PT Induk atas laba per aksara lebih bersih PT Aksia 60 juta dikurangi laba yang belum direalisasi itu sebesar 10 juta dan mendapatkan laba realisasi PT Ideal 50 juta. Bagi yang perusahaan ideal 75% sebesar 37 juta dan laba bersih konsolidasinya itu didapatkan 135.500 rupiah. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Penjualan arus kas ke bawah. Adapun contoh soal mengenai penjualan arus kas ke bawah yaitu pertama, PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada tanggal 31 Desember 2010 pada nilai buku saham sebesar 240 juta. Yang kedua, pada tanggal 1 Juli 2011, PT Induk menjual tanah ke PT Anak seharga 35 juta. PT Induk semula membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 2011 seharga 20 juta. PT Anak masih memiliki tanah tersebut selama tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga, selama tahun 2011, PT Induk melaporkan laba terpisah sebesar 155 juta. Terdiri atas laba dari operasi reguler sebesar 140 juta dan keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta. PT Induk mengumumkan dividen sebesar 60 juta. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Yang keempat, PT Induk mencatat investasinya di PT Anak menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT Induk mencatat bagiannya atas laba bersih dan dividen PT Anak, tetapi tidak menyesuaikan untuk laba antar perusahaan belum direalisasi. Yang kelima, PT Induk mencatat penjualan tanah dan keuntungan yang dihasilkan sebesar 15 juta, yaitu 35 juta dikurang 20 juta. Yang keenam, selama tahun 2011, PT Induk mencatat bagiannya atas laba dan dividen PT Anak dengan ayat jurnal menggunakan metode ekuitas dasar sebagai berikut, yaitu mencatat dividen dari PT Anak yaitu 30 juta dikali 80%, sehingga memperoleh jurnal kas pada investasi pada saham PT Anak. Kas sebesar 20 juta di debit, sedangkan pada investasi pada anak saham PT Anak sebesar 24 juta di kredit. Yang kedua, mencatat pendapatan metode ekuitas, yaitu 50 juta dikali 80%. Adapun jurnalnya yaitu investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan. Investasi pada
pada saham PT Anak sebesar 40 juta di debit pada kas pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2011, akun investasi pada pembukuan PT Induk tampak sebagai berikut. Investasi pada saham PT Anak. Biaya perolehan sebesar 240 juta. Dividen 30 juta dikali 80% yaitu 24 juta. Akrual ekuitas 50 juta dikali 80% yaitu 40 juta. Biaya perolehan dikurang dengan akrual ekuitas yaitu 240 juta ditambah 40 juta sama dengan 256 juta. Pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta. Dividen diumumkan sebesar 24 juta. Investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta. Mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 10 juta. Dividen diumumkan sebesar 60 juta. Kepemilikan minoritas sebesar 4 juta. Mengalokasikan laba kepemilikan minoritas, yaitu 10 juta sama dengan 50 juta dikali 20%. 6 juta sama dengan 30 juta dikali 20%. Saham biasa PT Anak sebesar 200 juta. Saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta. Investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta, kepemilikan minoritas sebesar 60 juta, mengeliminasi saldo laba investasi awal. Adapun ayat jurnal tambahan untuk eliminasi keuntungan belum direalisasi dari penjualan tanah antar perusahaan, yaitu keuntungan penjualan tanah pada tanah. Keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta di debit, pada tanah sebesar 15 juta di kredit. Mengeliminasi keuntungan belum direalisasi dari penjualan tanah arus ke bawah. Adapun laba bersih konsolidasi, yaitu laba bersih PT Induk sebesar 155 juta, dikurangi laba antar perusahaan yang belum direalisasi dari penjualan tanah arus ke bawah, yaitu 15 juta. Sehingga diperoleh hasil tanah arus ke bawah, yaitu 155 juta dikurang 15 juta sama dengan 140 juta. Bagian PT Induk atas laba PT Anak, laba bersih PT Anak dikali bagian proporsional PT Ideal 50 juta dikali 80% sama dengan 40 juta. Untuk mendapatkan laba bersih konsolidasi 2011, 140 juta ditambah 40 juta sama dengan 180 juta. Kepemilikan minoritas. Nilai buku PT Anak 31 Desember 2011. Saham biasa 200 juta. Saldo laba sebesar 120 juta. Untuk mendapatkan total nilai buku, 200 juta ditambah 120 juta sama dengan 320 juta. Dikali bagian proporsional pemegang saham minoritas, yaitu 20%. Sehingga mendapatkan hasil 64 juta kepemilikan minoritas 31 Desember 2011. Adapun contoh soal penjualan arus kas ke atas. Yang pertama, PT Anak mengakui keuntungan dari penjualan tanah ke PT Induk seluruh dari operasi normalnya sebesar 15 juta. Selain laba yang diperoleh dari operasi regulernya sebesar 50 juta, sehingga laba bersih PT Anak untuk tahun 2011 sebesar 65 juta. Yang kedua,
Laba terpisah PT Induk sebesar 140 juta. Lanjut. Yang ketiga, PT Induk mencatat ayat jurnal menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencerminkan bagiannya atas laba dan dividen PT Anak. Adapun jurnalnya yaitu yang pertama mencatat dividen dari PT Anak 30 juta dikali 80% sehingga memperoleh jurnal yaitu kas pada investasi pada saham PT Anak. Kas sebesar 24 juta di debit, pada investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta di kredit. Yang kedua, mencatat dividen dari PT Anak, yaitu 65 juta dikali 80%. Adapun jurnalnya yaitu investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 52 juta. Pada tanggal 31 Desember 2011, akun investasi pada pembukuan PT Induk yaitu sebagai berikut. Investasi pada saham PT Anak, biaya perolehan 240 juta, akrual ekuitas 65 juta dikali 80%, sehingga memperoleh saldo 31 bulan 12 tahun 2011 yaitu 240 juta ditambah 52 juta sama dengan 268 juta. Dividen 30 juta dikali 80% yaitu 24 juta. Adapun kertas kerja konsolidasi 2011 yaitu pendapatan anak perusahaan sebesar 52 juta di debit, dividen diumumkan sebesar 24 juta di kredit, investasi pada saham PT Anak sebesar 28 juta di kredit, mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan yaitu pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar dividen diumumkan sebesar 6 juta, kepemilikan minoritas sebesar 4 juta. Mengalokasikan laba kepemilikan minoritas 10 juta sama dengan 65 juta dikurang 15 juta dikali 20%. 6 juta sama dengan 30 juta dikali 20%. Sehingga saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta. Pada investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta. Kepemilikan minoritas sebesar 60 juta. Adapun ayat jurnal tambahan untuk eliminasi keuntungan belum direalisasi dari penjualan tanah antar perusahaan, yaitu mengeliminasi keuntungan belum direalisasi dari penjualan tanah arus ke atas. Adapun jurnalnya yaitu keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 15 juta. Adapun laba bersih konsolidasi. Laba terpisah PT Induk sebesar 140 juta. Bagian PT Induk atas laba PT Anak yaitu laba bersih PT Anak 60 juta, 65 juta. Bagian proporsional PT Ideal 80%. 65 juta dikali 80% sama dengan 40 juta. 140 juta ditambah 40 juta sama dengan 180 juta. Laba bersih konsolidasi tahun 2011. Adapun kepemilikan minoritas, nilai buku PT Anak 31 Desember 2011. Saham biasa sebesar 200 juta,
saldo laba sebesar 120 juta. Untuk mendapatkan total nilai buku, 200 juta ditambah 120 juta sama dengan 320 juta. Dikali 20% bagian proporsional pemegang saham minoritas, yaitu 6, sehingga mendapatkan hasil kepemilikan minoritas 31 Desember 2011, yaitu 64 juta. Itulah tadi penjelasan mengenai transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kerjasamanya. Maka dari itu saya akhiri. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.